lihom satun utbi biha harol palail hatimah. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada malam ini bisa berkumpul bersama di majlis ini dalam rangka menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar adalah khairun min alfi syahr. Selain itu juga pada malam ini adalah malam syahadat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang artinya bahwa kita sebagai pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pecinta keluarga sucinya, maka selayaknya kita harus bersedih di saat mereka sedang mendapatkan sebuah musibah, yaitu syahadat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Berkenaan tentang malam Lailatul Qadar, ada banyak amalan-amalan yang dilakukan dan sangat dianjurkan ketika malam Lailatul Qadar, sebagaimana mungkin tadi yang dibacakan doa iftitah dan lain sebagainya. Ada bacaan-bacaan doa yang sangat dianjurkan di malam Lailatul Qadar. Namun menurut beberapa para ulama menyebutkan bahwa afdhalul ibadah fi Lailatul Qadar atau afdalul a'mal huwa majlis ta'lim, bahwa yang afdal atau kita katakan amal yang paling afdal, amal yang paling baik ketika di malam Lailatul Qadar adalah majlis ilmu. Sehingga dengan alasan inilah maka selain ritual pembacaan doa yang tadi mungkin disebutkan atau yang nanti akan kita baca, diselingi dengan majlis ilmu, tujuannya adalah untuk mendapatkan keutamaan dari amalan tersebut. Namun yang ingin saya sampaikan di sini adalah bukan berkenaan tentang masalah keilmuan, tetapi lebih ke pembahasan di bab kesadaran, lebih tepatnya mungkin demikian. Kenapa? Karena kita katakan bahwa ada perbedaan antara ilmu dan kesadaran. Kalau ilmu itu adalah ketika kita menyampaikan sebuah ilmu, misalkan adalah sesuatu yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Jadi ketika pas apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu hal yang baru buat bapak-bapak dan ibu-ibu, maka kemudian yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, sehingga mengatakan misalkan oh seperti itu berarti pengetahuan. Tapi bisa jadi apa yang nanti saya sampaikan adalah sesuatu yang sudah diketahui, tetapi kita selama ini melupakan, sehingga butuh diingatkan kembali, butuh yang namanya penyadaran. Sehingga mungkin apa yang nanti saya sampaikan adalah bukan sesuatu ilmu yang baru buat kita semua, tapi ini adalah mungkin sesuatu yang sudah kita tahu, tapi kemudian kita melupakan atau lalai, sehingga wajib untuk mengingatkan kembali sehingga kita menjadi sadar. Apa itu? Yaitu berkenaan tentang siapa diri kita dan apa tujuan hidup kita.
banyak kita mungkin sudah mengetahui hal itu, tapi kemudian belum disadari bahwa ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menyebutkan annasu niyamun fa idza matu intabahu, bahwa manusia ini pada hakikatnya semuanya tidur, dan kelak ketika mati fa idza matu baru kemudian intabahu, baru bangun, baru sadar. Jadi kapan sadarnya? Kalau mati. Artinya apa? Selama hidupnya manusia secara mayoritas itu dalam kondisi tidur. Dan ini diperkuat dengan ayat Al-Quran yang menyebutkan, misalkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa barizatil jahim liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Fa idza ja'at tamatul kubra, dan tatkala malapetaka itu datang. Apa itu malapetaka? Malapetaka yang sangat besar itu datang. Apa itu? Hari kiamat. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Hari itu di mana setiap manusia atau seluruh manusia itu yatadzakkar, akan ingat dengan apa yang telah dia lakukan di muka bumi ini. Jadi ingatnya kapan? Ketika di hari kiamat. Nah, yang jadi pertanyaan kita saat ini adalah, apakah kita harus nunggu kiamat dulu atau nunggu mati dulu baru kemudian kita baru sadar? Kalau seandainya nunggu hari kiamat dulu, ya maaf bahasanya adalah terlambat. Kenapa? Karena kalau sudah di hari kiamat atau sudah mati, maka manusia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Makanya kemudian banyak orang yang sudah mati kemudian dia menyesal dan berharap untuk bisa kembali lagi ke dunia hanya supaya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kita ingin seperti itu juga? Sehingga kita katakan bahwa kalau kita tidak menginginkan demikian, maka ayo kita mulai menyadari mulai saat apa yang menyebabkan kita lalai? Apa yang menyebabkan kita lupa? Apa yang menyebabkan kita tidak sadar? Salah satunya adalah sesuai dengan ayat yang tadi disebutkan, adalah fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, yaitu orang-orang yang melampaui batas dan juga orang yang orientasinya adalah ke dunia. Jadi kita katakan ada di sini, kalau dilihat dari ayatnya itu ada dua kubu di sini. Ada kubu yang ingatnya nanti ketika di akhirat, yaitu para orang-orang yang orientasinya adalah duniawi. Ada orang-orang yang fa'amman maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ada orang-orang yang takwa, ada orang-orang yang takut kepada Tuhannya, dan kemudian dia bisa menahan dirinya dari hawa nafsunya, maka dialah orang-orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia ini. Maka kemudian Allah mengatakan fa innal jannata hiya ma'wa, surga adalah tempat bagi mereka. Dan ini kita katakan makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita berupa puasa. Ini adalah salah satu alasannya adalah supaya kita mengingat kembali, dan kemudian Allah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa menahan diri dari hawa nafsu, sehingga tujuan dari puasa itu sebagaimana yang mungkin sudah kita ketahui bersama, tujuannya adalah la'allakum tattaqun.